Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu yang akan kita pelajari nanti dapat lebih mudah terserap dan semoga bermanfaat untuk kehidupan kita. Rasa pembiasaan dalam pelajaran ibu itu ada mengaji. Untuk kali ini mengajinya surat Al-Ikhlas saja ya, untuk surat pendeknya. Ibu mau tunjuk Neneng aja, Neneng. Neneng silakan pimpin baca surat Al-Ikhlas. Baik Bu, terima kasih. Mari teman-teman sebelum belajar kita membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus shomad, Allahus lam samad, yalid wa lam lam yalid yulad, wa lam wa lam yulad wa yakul lam lahu yakul lahu kufuwan ahad. kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Sekarang Ibu mau absen dulu, tapi berhubung di kelas 8I ini sudah ada seksi pengabsen ya, jadi Ibu langsung tanya aja lah di kelas ini siapa yang tidak hadir, apakah ada yang tidak hadir? Hadir Ada semua nggak Bu. anak yang tidak hadir? Hadir Hadir semua? semua, hadir semua, Bu. Ya Bu. Oh, baik. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat Masih Bu. semangat ya? Ya, walaupun jam Ibu ini jam terakhir, sudah ngantuk, sudah capek, tapi Ibu harapkan kalian masih tetap harus semangat ya. Karena semoga dengan kita semangat ini, ilmu akan bisa lebih terserap. Kalau misalnya ngantuk, bagaimana mau terserap ya? Ilmu itu akan mengikuti orang yang mencarinya, gitu. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Itu mungkin apa namanya? Memang moto ya dan harus benar-benar kita tanamkan karena belajar adalah yang sungguh-sungguh biar kita akan mendapatkan hasilnya. Anak-anak, untuk rasa nasionalisme kita, kita bersama-sama nyanyi lagu Indonesia Raya dulu ya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Tanah airku, tanah Tanah tumpah darahku. tumpah. Baik, sekarang Ibu mau memasuki ke materi kali ini. Pertemuan kemarin kira-kira itu membahas tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Yani barangkali tahu pertemuan kemarin membahas tentang apa? Atau yang lain barangkali tahu membahas tentang apa pertemuan yang kemarin? Asmaul Husna Ibu. Bukan sayang, Iman kepada pertemuan Nabi yang dan kemarin Rasul, Bu. itu Iman bab kepada Nabi dan kedua. Rasul, Bu. Iman kepada Nabi dan Rasul, Iman kepada Nah, Nabi dan Bu. Rasul. itu berarti Umayyah lupa ya. Ngantuk, Kemarin Bu. itu kita membahas tentang bab kedua, yaitu iman kepada Nabi dan Nah, Rasul itu. betul, Bu. Silakan apa yang bisa kita dapatkan dari materi kepada iman kepada Rasul? Ya, Bu. Ya, silakan. Bisa Surnadi, memahami, Bu. Bisa memahami. Mengetahui memahami apa? nama-nama Nabi yang wajib diketahui. Oke, betul ya. Dapat memahami Betul, dan mengetahui nama-nama Nabi yang wajib diketahui oleh orang Islam. Sebenarnya betul, Nabi Bu. itu banyak, tapi yang wajib diketahui hanya berapa? 25 25, Bu. saja. Pinter, nak. Berarti kalian sudah paham semua materi minggu kemarin ya. Sekarang Ibu mau masuk ke materi kali ini, bab 3, yaitu tentang elemen akhlak, yaitu tentang perilaku eh, terpuji, menjadi pribadi yang amanah dan jujur. Tujuan pembelajarannya yaitu agar kalian mampu menjelaskan pengertian amanah dan jujur, kemudian kalian juga dapat memberikan contoh perilaku amanah dan jujur. Itu sebagai permulaan ya. Ibu mau nanya lagi nih. Gak apa-apa ya, Ibu banyak nanya ya. Ya, Bu. Eh Nenen, apakah apakah kalian telah berlaku jujur untuk hari ini? Enggak, untuk semua Eh, aja deh, jangan Neneng aja. Hari Sudah ini berlaku jujur saya gak hari sudah ini? jujur Bu. Contoh jujurnya apa, Neng?
Tadi udah dibayar ke TU, Bu. Saya dikasih uang 600.000 untuk bayar Oh, setor. oh, Saya setorkan oh iya, 10, iya benar, Alhamdulillah, benar. Bu. Iya benar, kelas 8 itu kan mau study tour ya sebentar lagi. Ya bagus ya Neneng. Heeh. Ya, Ibu. Baik, sekarang sebelum Ibu memulai materi, Ibu mau bikin kelompok dulu nih, karena nanti kita akan ada sesi kelompok. Ibu bikin 3 kelompok saja. Kelompok pertama, ketuanya Adha, kelompok kedua ketuanya Mujib, dan kelompok 3 ketuanya Surnadi. Silakan nanti Adha, Mujib, dan Surnadi eh, mengkondisikan teman-temannya. Ibu bagi 3 kelompok saja. Menjadi pribadi yang amanah dan jujur. Pengertian dari amanah itu sendiri yaitu amanah dari bahasa Arab yaitu amina ya'manu amanatan yang berarti yaitu aman atau tidak takut. Ya, tidak takut atau dapat dipercaya. Itu kata atau arti dari amanah. Amanah tersebut memiliki 2 arti. Maksudnya bisa dikatakan arti sebagai tanggung jawab manusia kepada tanggung jawab manusia kepada Allah, dan kedua bisa juga diartikan sebagai tanggung jawab kita manusia yang dilaksanakan berkaitan dengan sesamanya. Itu amanah ya. Untuk diri kita sendiri juga kita harus amanah. Bentuk-bentuk amanah. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan sekilas, amanah terhadap Allah. Seperti apa amanah kepada Allah itu? Yaitu kita beribadah kepada Allah. Allah itu kan telah memberikan amanah kepada kita agar kita beribadah kepadanya. Nah, cara menjaga amanah dari Allah tersebut, maka kita harus beribadah kepada Allah dengan meyakini rukun iman dan mengamalkan semua ajaran Islam. Itu bentuk amanah kita terhadap Allah. Kemudian amanah terhadap diri sendiri. Nah, Allah telah memberikan kita anggota tubuh yang sempurna, kedua kaki, kedua tangan, kedua mata, telinga, mulut, dan sebagainya. Itu semua anggota tubuh kita itu akan dimintai pertanggungjawaban anak-anak. Jadi, kita sebagai manusia nanti ya harus menjaga anggota tubuh tersebut baik dari eh, fisik maupun dari hati, dalam artian jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela karena nanti ada pertanggungjawaban terhadap Allah. Yang ketiga yaitu amanah kepada orang lain, anak-anak. Kalau kita dikasih kepercayaan, maka kita itu harus menjaga kepercayaan tersebut. Itu namanya amanah. Kemudian memberikan hak orang lain sesuai haknya juga itu namanya amanah. Menghormati orang lain juga termasuk dalam kategori amanah. Itu ya anak-anak. Kemudian kita juga harus bisa menerapkan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Sikap amanahnya yaitu kepatuhan kepada Allah, setia kepada janji. Jika berjanji itu harus ditepati, itu juga salah satu amanah. Setia terhadap kebenaran, kemudian teguh pendirian. Nah, bagaimana sih cara menerapkan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana? Ada yang tahu nggak anak-anak? Bu. Jangan ngantuk ya. Ini Ya, ibunya Bu. nanti ngomong sendiri aja. Ternyata kaliannya ngantuk. Perhatikan yang di depan ya. Ya, Bu. Kira-kira apa sih bagaimana cara kita menerapkan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Amanah itu ketika dikasih kepercayaan sama orang lain kita harus memegang teguh, Bu. Contoh misalnya kita Ya, dititipin sepeda motor, kita jaga sepeda motor sampai yang punyanya datang, Bu. betul sekali itu ulul ilmi. Jawabannya itu adalah amanah. Ya, amanah yang berkaitan dengan janji. Kalau misal kita berjanji sama seseorang gitu, kita harus menepatinya. Kalaupun tidak bisa, berarti harus konfirmasi. Jangan hilang begitu saja, menghilang. Itu namanya tidak amanah. Gitu. Ya, ya baik. Eh, kemudian kita akan beralih ke pengertian jujur. Apa sih jujur itu? Jujur adalah kesesuaian
antara apa yang kita katakan dengan perbuatan eh, yang dilakukan itu adalah jujur ya. Jadi kita ngomong A, ya perbuatannya juga harus A. Kita ngomong B, perbuatan B. Oke, nilai-nilai dari kejujuran itu yaitu taat kepada Allah, kemudian setia terhadap kebenaran, amanah, ikhlas, kemudian tidak ada rekayasa, kemudian patuh, ya patuh kepada Allah. Kemudian coba kalian buka LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kan sudah dibentuk kelompok ya. Silakan LKPD-nya dibuka. Sudah dibuka semua anak-anak? Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Ya, Bu. Silakan kalian cermati. Di situ di LKPD ada suatu permasalahan ya. Permasalahannya antara si Upin dan si Ipin. Apa sih permasalahan mereka? Ternyata dari dua kakak adik ini, Upin dan Ipin, dia itu kalau Ipin itu kalau setiap belajar selalu menanyakan pelajarannya itu kepada teman-temannya sehingga dia tidak nilainya itu cenderung tinggi tapi dapat nyontek gitu. Sedangkan si Ipin itu kalau mengerjakan dengan kemampuan sendiri meskipun nilainya kecil tapi atas usahanya sendiri. Nah, dari pernyataan tersebut ya kalian sudah baca LKPD yang Ibu bagikan tadi. Kira-kira apa pendapat kalian? Simpulkan, silakan dibikin, kan sudah dibikin kelompoknya. Nanti dari kelompok satu memaparkan apa pendapatnya, kelompok dua dan kelompok tiga. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mendiskusikan bareng teman-teman ya. Sudah anak-anak? Udah, Iya, Ibu. Bu. Udah, Bu. Kelompok satu tadi siapa ketuanya? Ibu lupa. Yang kelompok satu siapa ya? Yani, Mbak Yani, Neneng, Bu. Bu. Neneng, Bu. Neneng kelompok 1. Neneng, Bu. Kelompok satu siapa? Nenek. Iya, Bu. Ya, Neneng, Yani, kira-kira Bu, Yani. apa pendapatnya, Neng, tadi dari permasalahan tadi? Ibu, Kira-kira kalau menurut saya, si Ipin ini akan lebih sukses. Dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Sementara kalau yang saudaranya itu kan selalu bergantung pada orang lain gitu, Bu. Benar nggak, Bu? Iya, betul. Ayo kelompok yang lain pendapatnya bagaimana? Kelompok 2 dan kelompok 3 belum nih. Kelompok 2 tadi, Yani kalau nggak salah ya, Yani ketuanya. Kok diem aja? Oh iya, Bu. Maaf, Bu. Hmm. Yani bagaimana itu tanggapannya dari permasalahan di atas? Iya, Bu. Itu kaitannya dengan kesadaran diri, Bu. Kalau selalu nyontek terus, nanti terbiasa tergantung orang lain, Bu. Iya, bagus. Ya, tiga-tiganya jawabannya bagus ya. Pendapat kalian bagus sekali. Baiklah, kita tepuk tangan pun. Asik. Oke. Terima kasih ya kalian sudah menyimak materi Ibu dengan serius sehingga bisa Sama-sama, Bu. menjawab pertanyaan ini. Sekarang sebagai sesi tanya jawab evaluasi ya atau refleksi, ini mau selesai nih pelajarannya. Kalian udah pada capek ya. Bentar lagi bel nih, bukan jam terakhir. Ibu mau tanya, kira-kira apa yang kalian dapat dari materi jujur dan amanah ini? Bolehlah siapa saja, silakan. Ari boleh, silakan boleh Ari. Ambil Nah, siapa saja. Iya. jawab Bu, biar dapat hadiah. Iya, silakan Ari. Bukan. Ibu udah Jadi siapkan hadiahnya kehidupan nih. kita hari harus jujur ya Bu ya, terutama dalam ucapan dan perbuatan. Tapi sebelum Ibu akhiri, Ibu ada beberapa pertanyaan berupa kuis. Ini sebagai apa ya, penilaian sumatif ya. Tapi untuk pertemuan selanjutnya yaitu nanti minggu depan kita akan membahas tentang sholat gerhana anak-anak. Sholat gerhana, sholat istisqo, sholat jenazah itu untuk materi minggu depan. Sebagai penutup,
Ibu akhiri saja ya pertemuan kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.